channelnya Violenata. Jadi di video ini aku mau sedikit berbagi opiniku tentang perlu nggak sih kalau misalnya kita mau belajar musik, mau belajar instrumen, harus punya bakat gitu. Kenapa aku mau bahas ini? Jadi karena in real life ya, di real life itu banyak temanku dan orang yang baru kenal lah, biasanya tuh orang yang baru kenal sih, orang baru kenal terus tahu aku bisa main biola, terus ngeliat aku main, terus mereka langsung komentarnya adalah, wah berbakat ya, wah kamu tuh keren banget, udah bakat musik, aku nggak ada bakat sama sekali, kamu beruntung banget punya bakat dari lahir, bla 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 kayak gitu. Oke. Padahal kalian tau gak sih, aku pertama kali belajar biola itu buta nada. Aku nggak tahu nada aku main tuh beneran apa, nadanya tuh pas atau false. Aku juga gak bisa nentuin tempo, dan itu masih kacau banget sih. Aku nentuin tempo tuh kacau banget setelah bertahun-tahun aku main biola gitu. Aku ngerasa tuh aku nggak ada bakat gitu loh. Nah, sebelum kita kesana ya, kita kesana lebih lanjut, ini aku dapat dari buku Kim So Hyun sih, tentang sebenarnya bakat itu apa sih. Kalau Kim So Hyun sendiri, ini dari buku ini, Kim So Hyun itu bilang kalau bakat itu adalah sesuatu hal yang mudah kita lakukan. Jadi misal kayak ngerjain matematika gitu ya, ngerjain matematika tuh kayak gampang aja kita ngerjain matematika, kita suka, kita enjoy, kita asik. Nah, mungkin itu kita berbakatnya di situ. Terus misalnya ada orang yang bakatnya itu melukis, dia suka melukis, dia enjoy melukis, dia juga gampang belajar tentang lukisan kayak gitu. Nah, kalau tentang musik sendiri ya sama sih ya. Jadi kalau misalnya orang yang berbakat musik sama orang yang gak berbakat musik tuh bedanya tuh di kecepatannya. Jadi kalau misalnya yang satu berbakat, satunya enggak, yang berbakat misal diajarin satu lagu gitu ya, satu sheet music, dia bisa mainin dalam 1 jam. Yang gak berbakat dia bisa mainin paling ya nggak mungkin 1 jam gitu, 2 jam, 3 jam dia baru bisa gitu. Yang namanya berbakat. Nah, masalahnya perlu nggak sih kita tahu dulu kita punya bakat atau enggak sebelum kita belajar? Menurutku nggak perlu sama sekali. Jadi istilahnya kayak kalau misalnya belum nyoba, gimana cara kita tahu, ya nggak sih? Misal kayak mau nyari tahu dia punya bakat matematika atau enggak, tapi si anaknya tuh nggak pernah disuruh untuk ngerjain atau latihan sama sekali. Jadi kan kita juga nggak punya cara untuk tahu. Nah, itu berlaku juga sama musik. Dibandingkan bakat, menurutku lebih penting adalah kemauan. Kalau misalnya mau dan dia suka dan merasa ketertarikan, ya otomatis dia bakal berusaha semaksimal mungkin sampai dia bisa, selama apapun waktunya kayak gitu. Jadi untuk instrumen mau belajar tuh aku nggak terlalu saranin kalian harus tahu bakat, karena dari novel aku baca aja ya, emang dari novel sih ya, Norwegian Woods, ini juga pernah aku bahas, aku review di video di channel ini. Di Norwegian Woods itu ada satu tokoh namanya Reiko. Jadi dia ini adalah guru piano gitu lah. Selama dia jadi guru piano, otomatis dia ketemu sama berbagai macam murid kan ya, karena di Korea sama Jepang, itu Jepang sih, novel Jepang, cuman kan di Korea juga kayaknya hampir sama sih. Jadi kalau di negara-negara Asia Timur itu emang anak-anak kecil dari kalangan yang menengah lah ya, menengah ke atas, bahkan kayak umum banget sih, mereka dilesin piano, lesin alat musik lah. Nah, di situ ketahuan nih mana anak yang berbakat, mana yang enggak. Jadi yang bisa, menurutku ya, yang bisa ngeklaim ini berbakat atau enggak sebenarnya adalah orang yang berada di bidang itu. Nah, si Reiko ini ngelihat bahwa dari 10 orang berbakat itu sebenarnya paling cuma 2 atau 1 doang yang jadi pianis profesional. Kenapa? Karena kalau misalnya dia berbakat ya, terutama masih anak-anak ya, masih di usia yang masih kecil kayak gitu, kadang anak yang berbakat itu terlalu banyak dapat pujian dari orang-orang dewasa, dan akhirnya kayak merasa ketertarikan dia di bidang itu tuh lama-lama hilang karena nggak punya tantangan tadi gitu loh. Jadi sesi musik sejam bisa, ya udah gitu, karena bisa dan udah bagus dan udah keren gitu ya istilahnya. Jadi dia nggak punya kewajiban buat latihan lagi. Sementara untuk anak yang nggak berbakat, dia dikasih sheet musik 1 jam nggak bisa, 2 jam dia masih nggak lancar, 3 jam dia mulai lancar tapi nggak sempurna, dia latihan lagi kan 4 jam. Jadi waktu dia latihan
itu bakal lebih lama dari yang jenius tadi atau yang berbakat tadi, dan akhirnya si yang gak berbakat bisa nyelip. Nah itu bedanya sama bedanya ya. Jadi kalau misalnya berbakat dan gak berbakat itu sebenarnya menurutku ya itu nggak terlalu penting sih kalau misalnya kita mau belajar. Ini buat kalian yang ngerasa aku nggak berbakat di bidang apapun gitu, masih ada banyak waktu untuk nyari tahu. Dan bakat itu nggak harus musik, dan nggak harus seni, dan nggak harus kayak olahraga atau apapun. Even bakat yang paling sederhana ya, kayak ngomong, misal pintar ngomong, pintar bicara, atau dia bisa mendengarkan orang lain, bisa sabar menghadapi orang lain, itu adalah suatu bakat yang kalau misalnya bisa dilatih ya, bisa diasah, itu bisa juga berguna buat kalian kayak gitu. Jadi stop bilang kalian gak punya bakat. Dan buat yang mau belajar musik, jangan pernah nyerah, karena waktu latihan itu penting banget sih, lebih penting daripada bakat kalau menurutku. Meskipun ya harus rasional juga. Kenapa orang-orang di Korea Selatan dan orang-orang di Jepang itu biasa meleskan ya, saya kayak anaknya tuh dikursusin dari kecil, karena biasanya violinis profesional atau pianis profesional itu bakalan kebanyakan dari mereka ya ketika dewasa jadi pianis atau jadi violinis itu karena dari kecil udah latihan. Kenapa? Karena pasti beda orang yang latihan dari kecil sama orang yang latihan pas udah gede. Bedanya adalah di waktu latihan itu nggak bisa ditukar kayak gitu, seberbakat apapun kamu dan seniat apapun kamu. Ini aku dapat dari drama sih, judulnya Do You Like Brahms. Buat kalian yang suka musik klasik dan suka drama Korea dan gak suka drama Korea yang terlalu makjang gitu ya, cocok banget untuk kalian yang suka drama Korea dengan tema-tema kayak gitu, bisa nonton Do You Like Brahms. Meskipun aku gak suka endingnya, tapi itu endingnya sangat realistis sih. Jadi satu tokohnya namanya Choi Song-ha, dia adalah violinis. Dia mulainya tuh di usia telat gitu, ketika dia udah mahasiswa, ketika dia lulus S1 ya, lulus S1 bisnis, dia tuh ikut salah satu orkestra amatiran gitulah sebelum lulusnya. Dan gara-gara itu dia jatuh cinta sama biola, terus memutuskan buat masuk jurusan musik. Padahal usia dia udah berapa, 25 mungkin ya kalau di sini, atau di sana juga sama 25. Soalnya 29 itu dia harusnya graduate dari S1 musik gitu. Dia sering banget dibilang gak berbakat, dia sering banget dibilang mainnya jelek segala macam, tapi dia tetap latihan. Meskipun pada akhirnya dia harus menerima kenyataan kalau ya seberbakat apapun, sekeras apapun usaha orang lain, itu gak bisa ditukar sama waktu latihan. Waktu latihannya dia, si Choi Song-ha itu sama temen-temennya di kelas yang sama itu udah beda sangat jauh. Ibaratnya Choi Song-ha baru latihan 4 tahun, teman-temannya mungkin udah belasan tahun dari SD, dari TK gitu. Ya ini kayak gitu aja video kali ini, aku bahas soal bakat. Pentingkah bakat kalau misalnya kalian mau belajar biola? Semoga video ini membantu, semoga video ini bisa jadi motivasi buat kalian yang sedang belajar. Tetap semangat ya. Kita sampai jumpa di video selanjutnya, bye.